dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Medita Bada. Saya Sylvia Lestari. Saya Cika Liandara Putri Paika. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yaitu berbasis sistem kipas angin mini sederhana dari Stick Extreme. Teman-teman pasti sering merasakan kegerahan atau panas jika saat listrik mati, dan juga merasakan panas jika di luar cuaca yang sangat panas seperti di malam ini. Nah, jika menemukan masalah seperti itu, teman-teman tidak perlu panik. Di sini ada solusinya, yaitu kipas angin mini sederhana dari Stick Extreme. Nah, kipas angin ini tidak perlu dicolokkan ke listrik sama sekali. Cuman perlu baterai saja dan juga dinamo. Nah, kipas angin ini bisa dibawa kemana saja dan kapan saja bisa dipakai, dan juga sangat murah meriah. Nah, mengapa kami perlu membahas proyek kami ini, yaitu kipas angin mini dari Stick ini? Yaitu kita bisa belajar cara mengubah energi gerak menjadi energi angin, yang dimana di sini kami menggunakan baterai yang ada di dalam stick ini dan dinamo, yaitu dengan kita menekan saklar ini, ia akan berubah menjadi energi angin, yang dimana bagian stick ini itu berputar mengubah untuk menjadi energi angin. Nah, di sini juga kita bisa melatih diri kita kreatif dalam merancang bahan-bahan sederhana seperti stick ini, dan ini juga bisa menjadi solusi kita dan teman-teman kita untuk membuat kipas angin ini dari diri sendiri. Nah, di dalam proyek kami itu berbasis tim yang dimana itu ada sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan yang pertama itu sains, dan kita tahu dan bagaimana sih kipas angin ini bisa bergerak, dan bagaimana sih energi baterai bisa mengubah angin. Nah, yang kedua itu ada teknologi. Nah, di sini kami menggunakan dinamo yang ada pada belakang baling-baling ini dan juga baterai di dalam stick ini. Nah, untuk bagian engineering, nah, di sini kita perlu penempatan yang sangat pas dari posisi dinamonya, dari peletakan kabel-kabel ini, dari perancangan saklarnya agar bisa menyala, dan itu penempatan baling-balingnya di depan. Nah, itu kita perlu perancangan yang sangat dihitung dan agar bisa semuanya berjalan lancar. Nah, untuk matematik, di sini kita harus mengukur agar stick ini sama rata dalam penempatan ini. Nah, kita harus perlu merancang berapa ukurannya agar Baling-baling itu bisa berputar. Berapa banyak baling-baling itu bisa berputar? Seberapa banyak baling-baling yang kami gunakan atau stick es krim yang kami gunakan untuk merancang produk kami ini. Dan juga di sini kami menggunakan dua baterai yang memiliki merek yang sama, dan juga apa tuh namanya? Kami mengukur bagaimana panjang kabel. Kami menggunakan dua kabel dan mengukur sebagaimana panjang kabel yang kami gunakan Dan menyambungkannya ke dinamo. Nah, kita harus perlu tahu beberapa banyak stick es krim yang kita pakai agar pada saat kita membuatnya kita itu tidak kekurangan, dan itu semuanya harus diperhitungkan. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Ada stick es krim, dinamo, saklar, baterai, lem tembak, gunting, dan cutter. Nah, sebelum membuat alas, kita membuat kaki untuk alasnya itu agar terlihat lebih tinggi. Setelah selesai kita membuat kaki alasnya itu, kemudian kita susun dan lem stick es krim jadi alas yang lebar. Ikuti langkah-langkah yang telah kami praktekkan di video tersebut. Kami menyusun satu persatu stick es krim sesuai dengan panjang alas yang kami inginkan. Setelah membuat alas, kemudian kami mengukur
4 stick untuk tiang baling-balingnya. Kemudian stick yang telah kita ukur tadi kita potongkan menggunakan gunting atau cutter. Kemudian kami melekatkan stick es krim tadi dengan lem tembak. Kemudian kami lem satu persatu sehingga berbentuk panjang seperti video tersebut. Setelah tiangnya jadi, kemudian kita melekatkan tiang itu ke alas yang telah kita buat tadi. Kemudian kita lekatkan 2 stik es krim dengan posisi menyilang. Setelah dilekatkan, kemudian kita lubangi tengah-tengah stik es krim yang telah kita bikin tadi. Kenapa dilubangin? Karena tengahnya itu untuk kita isi dengan dinamo. Setelah itu kita lekatkan dinamo ke kerangka yang telah kita bikin tadi. Kemudian kita letakkan baling-baling yang telah kita bikin tadi ke ujung dinamo agar baling-baling itu bisa berputar sempurna. Nah, ini proses menyambungkan saklar ke dinamonya tadi. Apabila sudah disambungkan, lalu kita testing menggunakan baterai. Apakah kipas mini kita menyala atau tidak? Ini kita lemkan kabelnya ke baterai agar lebih kuat. Setelah itu kita tutup kerangka stick es krimnya agar tampilannya itu lebih menarik dan rapi. Dan ini hasilnya, kipas angin mini sederhana dari stick es krim siap digunakan. Nah, tadi kan kami sudah menampilkan proses pembuatan kipas angin mini sederhana ini. Dan sekarang ini hasilnya. Walaupun terlihat sederhana, tapi cukup menghasilkan angin yang cukup kuat. Nah, apabila kita menekankan tombol saklarnya ini, tuh kipas baling-balingnya itu akan berputar. Dari pengalaman kami bikin itu ada beberapa kesulitan. Yaitu yang pertama itu dalam pembuatannya penyambungan kabel dari baterai dan dinamonya. Nah, jika ada sedikit saja tidak mengenai baterai atau dinamonya, itu tidak bisa membuat baling-baling ini berputar. Nah, teman-teman harus lebih teliti lagi ketika membuat kipas angin mini sederhana ini. Nah, jika lihat itu sangat sederhana, tapi kita harus butuh ketelitian dan kesabaran dalam pembuatannya. Dan juga kesulitan kami dalam menyeimbangkan baling-baling ini. Jika baling-baling ini tidak seimbang untuk berat, untuk ukurannya, maka tidak bisa seimbang dan berputarnya tidak benar. Jika rangkanya juga tidak cukup kuat, itu akan membuat kipas angin ini tidak seimbang dan juga itu akan membuat seperti ada getaran-getaran. Ya, apabila saklarnya itu dinyalakan. Nah, dari kipas angin mini yang sederhana ini, kita dapat membuktikan bahwa walaupun ia menggunakan bahan dan alat yang sederhana, ia dapat menghasilkan energi angin dengan bantuan dinamo dan baterai. Nah, sampai di situ saja. Di sini kita dapat menerapkan ilmu sains, teknologi, engineering, dan matematik, atau lebih kita kenal yaitu STEM. Kecil tapi besar manfaatnya. Sekian video proyek dari kami. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Dan juga bisa memecahkan masalah teman-teman. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung camar burung merpati, Sampai nanti.